Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rini Mairani, calon guru penggerak Angkatan 4 tahun 2021 dari SMA Negeri 6 Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sebagai fasilitator adalah Bapak Yanto MPD dan pengajar praktik Ibu Nelly Afrianti, SSI MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Filosofis Ki Hajar Dewantara tercermin dalam trilogi pendidikan yang beliau cetuskan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Dari ketiga pesan mulia ini dapat saya pahami bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh teladan, seorang pendidik harus selalu memberi semangat, dan seorang pendidik harus selalu memberi dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Nah, marilah kita lihat nilai yang pertama, yaitu pendidik harus menjadi contoh teladan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, saya sebagai seorang pendidik berusaha untuk menjadi suri teladan bagi peserta didik, berusaha menunjukkan pribadi yang patut untuk dicontoh, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, bagaimana dengan nilai bahwa pendidik harus selalu memberi semangat? Nah, dalam kegiatan sehari-hari, saya sebagai seorang pendidik berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang kreatif, ramah, kolaboratif, dan menyenangkan. Bagaimana wujudnya? Mengkondisikan kelas, bekerja dalam kelompok, kemudian pembelajaran yang memang benar-benar berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, menciptakan suasana pembelajaran di mana seorang pendidik memberikan bimbingan dalam kelompok dan memberikan ruang kepada mereka untuk mempresentasikan pemahaman mereka akan materi yang telah disampaikan. Kemudian selanjutnya, memberikan ruang seluas-luasnya pada peserta didik untuk berkreativitas. Kemudian, memberikan juga ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk bereksplorasi dengan fasilitas yang mereka sukai. Contohnya, jika mereka membutuhkan handphone atau mereka ingin menggunakan handphone dalam mencari informasi, maka berikan izin kepada mereka untuk menggunakan handphone, dan jika mereka ingin menggunakan laptop dalam mencari informasi, maka berikan izin kepada mereka untuk menggunakan alat teknologi tersebut, dan tentunya tetap dalam bimbingan dan tuntunan seorang pendidik tersebut. Baiklah, selanjutnya bagaimana dengan kehidupan mereka di sekolah? Kita sebagai seorang pendidik juga harus berusaha untuk melibatkan diri dalam dunia mereka, baik itu sebagai teman, kakak, ataupun sebagai orang tua. Dan juga jangan lupa, hargailah keunikan mereka. Baiklah, mari kita lihat nilai yang ketiga, yaitu bagaimana seorang pendidik harus selalu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Nah, bagaimana wujudnya? Dalam pembelajaran sehari-hari, saya selalu berusaha untuk mengapresiasi hasil kerja peserta didik. Sekecil apapun hasil kerja mereka, mari kita apresiasi, baik itu dalam bentuk pujian ataupun hadiah. Dalam bentuk hadiah, jangan dilihat besar kecilnya, tapi lihatlah dari cara kita menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Baiklah, kemudian jangan lupa berkontribusilah terhadap kebutuhan belajar mereka. Bagaimana caranya? Jika mereka membutuhkan ilmu lain dalam menambah keterampilan mereka atau wawasan mereka, maka berilah fasilitas sesuai dengan kemampuan kita. Dan jika mereka ingin berkompetisi dengan keterampilan yang mereka miliki, maka fasilitasilah keinginan mereka tersebut. Nah, selanjutnya, sebagai seorang pendidik, kita juga harus berkontribusi dalam memfasilitasi kebutuhan mereka akan informasi, baik di kelas maupun di luar kelas. Bagaimana wujudnya? Tentunya dengan cara menyediakan pojok literasi yang merupakan hasil karya dan kreativitas mereka, serta kumpulan buku koleksi mereka sendiri. Itu merupakan cara yang sangat efektif untuk memotivasi mereka untuk senantiasa giat menggali informasi-informasi yang mereka butuhkan. Nah, bagaimana dengan yang di luar kelas?
tentu dengan menyediakan mading yang juga merupakan kreativitas mereka, tentu itu akan sangat efektif sekali digunakan bagi mereka sebagai ruang untuk menambah atau menggali informasi lain yang mereka butuhkan. Nah, dalam kedepannya, kegiatan tersebut tentu akan menghadapi tantangan. Nah, apa saja tantangan ke depan yang mungkin akan dihadapi? Nah, saya sebagai seorang pendidik tentunya akan merasa mungkin saja semangat perjuangan saya akan berkurang dan kejenuhan yang akan datang dari diri sendiri. Nah, apa solusinya? Tentu saja yang pertama adalah saya akan berusaha untuk kembali meluruskan niat bahwa pendidikan itu pasti bernilai ibadah. Kemudian yang kedua adalah tetap lakukan dari diri sendiri untuk berubah dan berusaha untuk tetap konsisten. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan cara among, momong, dan ngemong merupakan cerminan bahwa pendidikan dilaksanakan dengan penuh kasih sayang, tidak memaksa, apalagi mengintimidasi. Jadi sebagai seorang pendidik, kalau kita mengajar di kelas, jangan suka marah-marah dan jangan suka emosi. Jika ada masalah, coba dan berusahalah menyelesaikan dengan penuh kasih sayang. Kemudian, ciptakanlah pendidikan itu sebagai proses yang membahagiakan bagi peserta didik. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan atau yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.